Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ari Kurniawan, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjut. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan web yang sudah kami buat, yaitu web persura atau persuratan arsip. Tetapi sebelum kami mempresentasikannya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dari yang pertama saya sendiri, saya Astrid Jabela Lumban Tobing dengan NIM 040. Saya Umbar Zahrotul Wardah dengan NIM 054. Saya Nadifala Sakira dengan NIM 060. Cukup sekian perkenalan singkat dari anggota kelompok kami. Untuk yang pertama, tentang deskripsi web persura ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sistem web arsip persuratan merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu instansi atau organisasi dalam mengelola proses surat menyurat secara digital. Sistem ini dibuat sebagai solusi atas permasalahan umum yang sering terjadi dalam pengelolaan surat secara manual, seperti sulitnya pencarian arsip, risiko kehilangan dokumen, keterbatasan ruang penyimpanan, dan kurangnya efisiensi dalam distribusi surat. Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan proses pengarsipan surat dengan lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Fitur-fitur utama dalam sistem mencakup pengunggahan surat masuk, pencatatan informasi surat, manajemen pengguna, serta antarmuka yang mendukung kemudahan akses dan penggunaan. Sistem ini juga mendukung pengelolaan data secara aman dan terdokumentasi, sehingga informasi dapat diakses kembali kapan saja bila diperlukan. Dikembangkan dengan menggunakan teknologi web modern, sistem ini dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi khusus. Desainnya responsif dan disesuaikan untuk berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile, guna menunjang fleksibilitas pengguna dalam mengakses data di berbagai situasi. Secara umum, pengembangan sistem ini bertujuan untuk mendukung proses digitalisasi administrasi dalam bidang persuratan, mempercepat alur kerja, meningkatkan akurasi pencatatan, serta memberikan solusi efektif bagi instansi yang ingin beralih dari sistem manual ke sistem digital yang terintegrasi. Sekian untuk penjelasan deskripsinya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait struktur routing dan konfigurasinya. Pertama itu yaitu web.php, yang dimana ini merupakan rute yang digunakan untuk akses website via browser. Routing ini dilindungi oleh middleware web. Yang pertama itu terdapat rute untuk halaman awal yaitu welcome, jadi user akan diarahkan langsung ke halaman welcome. Lalu terdapat rute register, yang dimana user yang belum login akan langsung diarahkan ke register. Selanjutnya terdapat rute untuk admin, seperti jika admin masukkan kode yaitu kode 123, maka user admin akan langsung dialihkan ke dashboard admin. Di sini juga terdapat untuk rute admin panel, manajemen surat masuk. Ini semua merupakan rute untuk dashboard admin. Lalu terdapat rute untuk profil, jadi user bisa mengedit ataupun menghapus profilnya. Lalu juga terdapat rute logout dan rute untuk QR code, jadi setiap surat akan mempunyai QR code-nya masing-masing. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait API.php. Jadi ini merupakan
file yang berisi rute untuk kebutuhan API. Terdapat rute register login. Ini merupakan endpoint untuk registrasi pengguna dan login untuk mendapatkan token. Dan di sini juga ada rute ping, ini hanya untuk tes API apakah aktif atau tidaknya. Selanjutnya itu .env, yaitu untuk menyimpan pengaturan environment seperti database, mail, storage, dan lain-lainnya. Di sini untuk nama aplikasinya persurat-suratan, debugnya aktif, lalu untuk koneksinya itu menggunakan MySQL lokal, database-nya itu persurat-suratan. Selanjutnya session dan change-nya disimpan di database. Ini semua email itu hanya dicatat di file log untuk development. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai routingnya. Selanjutnya saya silakan ke teman saya. Oke, baik. Di sini saya mau menjelaskan terkait cara penggunaan website kami. Untuk desain website kami sendiri menggunakan warna biru, yang digunakan untuk biar website kami lebih tertata, agar pengguna bisa membaca website kami. Lalu yang pertama kita klik mulai sekarang. Di sini terdapat halaman register. Jika pengguna belum mempunyai akun, bisa mengisi nama, email, kode pengguna, dan di bagian role sendiri itu ada pilihan yaitu admin dan juga user. Lalu membuat password dan konfirmasi password yang sudah dibuat. Jika sudah mempunyai akun, kita klik sudah punya akun. Lalu di sini halaman login-nya, kalian masukkan email dan juga password-nya. Kita klik masuk sekarang. Berikut adalah halaman dashboard dari website kami. Di sini terdapat untuk halaman dashboard ini terdapat di kiri website kami terdapat judul dari website yaitu Persura atau persuratan arsip, dan di sebelah kanan itu ada dashboard, profile, dan juga logout. Kita klik pelajari lebih lanjut. Nah, di sini terdapat ada surat masuk, fitur surat masuk, dan juga daftar surat masuk. Di bawah sendiri itu ada masuk sebagai admin, jika ingin masuk sebagai admin. Lalu kemudian kita klik surat masuk. Di sini terdapat halaman surat masuk itu terdapat judul surat dan juga isi surat. Kita masukkan judul surat dulu. Lalu kemudian
kita isi surat. Kita pilih file. Lalu kita kirim. Jika ingin melihat data surat kita masuk ke halaman daftar surat masuk. Nah, kita lihat dibuka detail. Di sini sudah terdapat detail surat masuk yang kita udah buat sebelumnya. Di situ juga terdapat fitur QR Code yang digunakan untuk apabila pengguna jika ingin langsung melihat isi surat yang sudah dikirim tadi melalui QR Code. QR Code sendiri ini jika digunakan harus IP jaringannya harus sama dengan laptop. Misal kalau QR Code di HP, WiFi-nya juga harus sama dengan yang di laptop. Lanjut kita kembali ke daftar sebelumnya. Kita sekarang memasuki kita klik profile dulu. Di sini terdapat halaman profile dari user yang sebelumnya memasuki website. Di sini terdapat email dan sebagai role admin. Oke, di sini kita klik edit profile. Lalu di halaman edit profile sendiri terdapat nama, email, dan juga password jika ingin password diganti yang baru. Kita kembali ke halaman dashboard utama. Kita masuk sebagai admin. Kita klik kode yang sudah dibuat. Kita masuk. Nah, di sini adalah halaman dashboard dari admin. Di sini terdapat 3 fitur. Yang pertama ada kelola surat masuk, dan yang kedua ada manajemen pengguna, dan yang ketiga ada komentar surat masuk. Kita pertama membuka kelola surat masuk terlebih dahulu. Di sini sama seperti user sebelumnya, kita memasukkan judul, isi surat, dan juga kita pilih file yang akan di-up. Lalu kita kembali saja. Kita lihat di manajemen pengguna. Nah, di sini terdapat daftar pengguna yang sudah mengisi surat sebelumnya itu. Kita kembali dulu. Kita ke halaman komentar surat masuk. Nah, di sini halaman kelola surat itu terdapat pengirim, judul, isi, komentar admin, dan aksi. Di sini jika admin ingin mengisi komentar admin, kita masukkan komentarnya. Kita klik simpan. Lalu berhasil diperbarui untuk komentarnya. Kita bisa lihat komentar admin ini di bagian daftar surat masuk. Kita lihat dibuka detail. Nah, di sini komentar admin sudah terlihat bahwasanya komentar dari admin adalah tolong dibuka. Oke. Sekian dari presentasi kelompok 11 2023B. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin untuk presentasi tentang web kami cukupkan. Kami dari kelompok 11 meminta maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan selama presentasi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.